Jelang masa pendaftaran Capres dan Cawapres yang akan maju di Pilpres 2024 pada 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023 mendatang, pergerakan koalisi antar partai politik makin intens. Kini di tengah tiga capres yang beradu gagasan dan program, muncul wacana dua poros di Pilpres 2024 mendatang. Pilpres dua poros pertama kali diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Waketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawait. Ia menilai bahwa Pilpres 2024 bisa saja diikuti oleh dua poros saja. Namun, poros yang sudah pasti adalah Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan Anies Baswedan Abdul Muhaimin Iskandar. Pasangan Amin mengantisipasi semua kemungkinan. Kemungkinannya kan tinggal tiga poros atau dua poros. Saya pribadi melihatnya kayaknya tinggal dua poros. Pribadi ya ini, ujar Jazilul. Bak tak setuju dengan pernyataan pihak koalisinya sendiri. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS Mardhani Alisera menilai jika dua poros pemilu berbahaya untuk persatuan. Dua poros berbahaya buat persatuan, ucapnya kepada Forum Keadilan Senin 25 September 2023. Gejolak polarisasi pemilu nyatanya terjadi pada 2019 lalu hingga berakibat pada munculnya istilah cebong dan kampret dalam masyarakat. Dengan hadirnya lebih dari dua pasangan, Mardhani menilai akan menghindari masyarakat dari polarisasi dan para paslon yang bertarung tidak akan minim gagasan. Lebih lanjut, peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Siti Zuhroh menilai isu dua poros koalisi di Pilpres 2024 hanyalah sebatas obrolan warung kopi. Pasalnya, ia menilai tak mungkin jika Prabowo Subianto menjadi wakil Ganjar Pranowo dan sebaliknya. Ia menambahkan, tidak mungkin juga kalau koalisi pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Caimin melebur dan bergabung dengan Prabowo atau Ganjar. Zuhroh juga mengungkapkan jika merebaknya isu dua poros Pilpres ini muncul lantaran adanya gimmick politik di Indonesia. Sebab menurutnya lebih masuk akan terdapat poros baru dibandingkan hanya dua poros. Tidak ada asap jika tidak ada api. Zuhroh pun membeberkan awal mula wacana itu berkembang. Menurutnya untuk Pilpres 2024 mendatang, dari tiga bakal capres tidak ada yang dominan. Inilah yang membuat cawapres menjadi pendongkrak suara. Satu sudah menentukan cawapres tetapi yang dua belum. Maka muncul, ya sudah jodohin saja. Ungkapnya kepada Forum Keadilan pada Senin 25 September 2023. Senada dengan Zuhroh, peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad, juga menyebut tidak memungkinkan jika Pilpres hanya dua poros, namun lebih memungkinkan timbulnya poros baru. Saidiman memandang dua poros koalisi hanya dapat terjadi dengan faktor hukum, misalnya seperti yang terjadi di koalisi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Caimin belakangan ini. Namun, ia sendiri tidak begitu yakin hal tersebut akan terjadi. Memiliki pendapat yang sama dengan Zuhroh, Saidiman juga mengungkapkan tak mungkin jika Prabowo dan Ganjar bergabung dalam kubu yang sama. Alasannya, keduanya memiliki pendukung masing-masing yang justru akan berpengaruh negatif terhadap elektabilitas apabila keduanya bergabung. Penggabungan Ganjar dengan Prabowo kurang realistis. Alasan pertamanya adalah keduanya kompetitif untuk terpilih sebagai presiden. Sulit apabila salah satu dari mereka mau menerima menjadi cawapres, ucapnya kepada Forum Keadilan pada Senin 25 September. Lahirnya poros baru dinilai Saidiman akan terbentuk dari tokoh yang digadang-gadang akan mendampingi Prabowo seperti Erick Thohir, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Erlangga Hartarto.